Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini kami akan membahas materi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Jermi Jublenanau, biasa dipanggil Jermi, dan teman saya Zuitano Prendisenda Irena Tau. Oke, kami akan membahas materi kami yang bertopik akuntansi murabaha. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dewasa ini lembaga keuangan berlaba syariah berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat yang masih berbingung dengan istilah-istilah tersebut. Di sini juga terdapat dalam pengertiannya, murabaha adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Bagian C, tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari murabaha. Yang kedua, untuk mengetahui dalil menjadi landasan murabaha. Yang ketiga, untuk mengetahui fatwa mengenai murabaha. Yang keempat, untuk mengetahui rukun dan syarat murabaha. Yang kelima, untuk mengetahui aplikasi murabaha dalam lembaga keuangan syariah. Bagian B, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari murabaha? Yang kedua, apa dalil yang menjadi landasan murabaha? Yang ketiga, apa fatwa mengenai murabaha? Yang keempat, apa saja yang menjadi rukun dan syarat murabaha? Yang kelima, bagaimana aplikasi murabaha dan pada lembaga keuangan syariah? Bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian pembahasan. Murabaha adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain, murabaha adalah transaksi jual barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjualan dan pembeli. Syarat kebahasan jual beli murabaha yaitu 1. Adanya kelebihan informasi mengenai besarnya modal awal atau harga perolehan atau pembeli. Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat abad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabaha. 2. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan atau rib yang ambil penjualan karena keuntungan merupakan bagian dari harga atau staman. 3. Jual beli murabaha harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. B. Landasan syariah murabaha. A. Al-Quran. Firman A. Al-Quran. B. Al-Hadis. Baik, kelanjutannya bagian C, fatwa DSN MUI tentang murabaha. Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI / 2000 tentang murabaha. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum murabaha dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan dalam bank syariah. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharapkan oleh syariah Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank membeli barang yang diperlakukan
nasabah atau nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. D. Rukun dan syarat murabahah. Rukun murabahah yaitu 1. Transaksi atau pihak yang bertransaksi. 2. Objek murabahah. 3. Ijab dan kabul. Syarat murabahah yaitu 1. Penjualan pemberitahuan biaya modal kepada nasabah. 2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan. 3. Kontrak harus bebas riba. 4. Penjualan harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi catat-catat barang sesudah pembeli. 5. Penjualan harus menyampaikan sesuai hal yang berkait dengan pembeli. Misalnya, jika pembeli dilakukan secara utang, jadi di sini telah adanya unsur keterbukaan. Ketentuan murabahah kepada nasabah. 1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembeli suatu barang atau aset kepada bank. 2. Bank menerima permohonan tersebut. Ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membeli. Jamin dan murabahah. 1. Jamin dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. 2. Bank dapat menerima nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Utang dan murabahah. Yang pertama, secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Yang kedua, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. D. Pembayarannya ditangguh. Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan biayanya jangka pendek kepada para nasabah guna pembeli barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian dalam prakteknya di perbankan Islam sebagai besar, kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan, pembeli atau KPP. Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengandang barang atau aset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya. Bab 3. Penutup. Bagian A, kesimpulan. Di sini dari beberapa materi yang kami sudah bahas, kami akan menyimpulkan. Yang pertama, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ada 3, yaitu transaktor atau pihak yang bertransaksi, objek murabahah, dan ijab dan kabul. Sedangkan syaratnya adalah penjual pemberitahuan biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjualan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
Contohnya, jika pembelian dilakukan